Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orderan kali ini buat di Shopee ya, buat di Shopee. Ini adalah scanner. Produknya HP, serinya G31110. Dia bisa scan dokumen dan juga klise. Nah, ini klisenya saya sudah pasang. Di sini saya tes buat Jonathan Hans ya. Untuk pengiriman, sebentar saya buka dulu. Pengirimannya kemana ya? Wonogiri. Oke, Jawa Tengah ya. Saya tes dulu unitnya sebelum saya kirim dan di sini saya pakai aplikasinya Puiscan. Nih tampilannya ada beberapa tampilan ya. Di sini ada bright. Ini tergantung pada saat jepretan awal ya. Di sini saya pakai aplikasinya Puiscan. Kita masuk di input. Ini untuk settingannya ya. Transparansi. Di sini color negatif, terus juga 24 RGB. Di sini tidak bisa diaktifkan multinya ya, karena ini formatnya pasti JPEG. Kecuali formatnya Anda mau ubah ke PDF ya, bisa. Terus di sini untuk preview saya kasih auto aja. Scan resolusi saya kasih di angka 600 ya. Kalau misalkan di sini saya kasih 300 untuk previewnya, nanti kita coba ya. Ya, preview hanya seperti ini aja untuk previewnya. Nanti scan resolusi ini yang hasil akhirnya. Nanti yang akan didapatkan setelah di scan itu di 600 gitu ya. Untuk cropping di sini saya default. Kalau misalkan Anda klik di sini default. Nah, seperti ini defaultnya. Terus juga filter. Nah, ini filternya saya centang ya. Sharpen, restore padding, dan restore color. Untuk color di sini juga kita bisa ubah ke default ya. Nih, kita bisa ubah ke default. Defaultnya memang seperti ini, tidak selalu di nol ya. Di output kita nggak bisa default di sini ya. Saya taruh di desktop ya, Akeong di sini. Tinggal diubah aja, disesuaikan sama PC masing-masing ya. Ini ada beberapa yang saya punya ya, Anda mungkin berbeda ya. Lanjut, di sini formatnya saya kasih JPEG. Nah, untuk namanya, di sini mungkin bukan nama usernya ya, tapi di sini saya entah apalah namanya ya. Saya kasih nama ini aja, mungkin uh, foto keluarga apa mungkin Anda bisa gunakan seperti itu ya. Oke, kita akan preview. Ya. Ini preview ulang. Tadi kan ini sudah di preview ya. Kita akan preview ulang. Nah, dia akan preview ulang. Dan nanti saya akan ambil satu frame saja dari beberapa frame yang ada ya. Jadi saya nggak ambil semua untuk apa namanya, untuk fotonya ya. Hanya saya kasih contoh. Karena durasinya juga bakalan lama ya. Ukuran klisenya saya gunakan di 35 mili ya. Di sini mohon pilihkan cover yang masih warna putih, belum menguning kalau ada. Makasih banyak. Nah, ini saya sudah pilihkan ya. Saya sudah pilihkan dari stok yang saya punya ya. Nah, di sini tampilan previewnya sudah seperti ini. Tadi saya ambil contohnya yang ini ya. Kita coba yang mana ya? Ini yang paling dekat sih yang ini ya. Tapi saya coba yang ini deh. Saya klik di sini, di mouse sebelah kiri, ambil dari sudut, tarik ke bawah, lepas. Nah, seperti ini ya. Ini agak jauh, sebenarnya ini yang paling dekat, makanya saya selalu ambil yang ini. Karena ini agak jauh ya, mungkin untuk melihat wajah dan lain-lain gitu. Kurang begitu jelas karena jauh ya. Beda ini lebih close up sedikit ya. Saya klik scan kalau sudah. Kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Ya, saya ambil satu frame saja. Saya nggak ambil semua karena lama ya. Nanti saya lanjutkan untuk scan dokumen.
Nah, ini dia hasil scan-nya. Setelah barusan kita scan, ambil ya. Walaupun memang jauh, kalau misalkan ini, Anda mungkin bisa tambahkan resolusi ya. Anda bisa tambahkan resolusi. Seperti itu. Anda bisa sempurnakan ya. Untuk hasil scan-nya ya. Untuk hasil scan-nya Anda bisa sempurnakan. Oke, kalau misalkan saya coba ngambil yang lain, saya preview ulang. Saya coba ambil yang lain ya. Nah, di sini saya coba besarkan. Saya geser ya. Ini kan lebih jelas seperti ini tuh. Ini memang yang lebih dekat yang ini. Oh, ini agak rusak. Nah, yang ini yang lebih dekat memang yang ini ya. Yang paling dekat ya. Jadi saya coba tarik dari sudut, tarik ke bawah. Kurang lebih segini lah ya. Lepas. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut kita klik scan. Mungkin kalau misalkan ini Anda bisa tambahkan DPI-nya ya, karena saya gunakan DPI di angka 600 ya. Mungkin Anda bisa tambahkan 4800 atau 1200 atau berapa, Anda bisa coba ya. Cuma memang scan-nya lama ya, karena dia lebih detail. Seperti itu. DPI lebih besar, kemungkinan scan-nya dia lebih lama. Oke, saya kasih dengan nama yang sama. Nah, ini hasil scan-nya. Ya, ini hasil scan-nya seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tes di bagian klise ya. Anda bisa sempurnakan ini barusan karena kan tadi fotonya kecil ya. Ini saya zoom, nah seperti ini. 195% saya zoom. Oke, kita close saja. Kita kembali ke aplikasinya, masuk di input, transparansi kita ubah ke flatbed ya. Terus di sini color foto medianya A4, ukurannya 24 bit color. Mau scan banyak, klik yang bagian sini ya, multi page ya. Diklik terlebih dahulu baru Anda proses scanning. Jangan lagi proses scanning Anda multi page di sini diaktifkan karena itu tidak akan berfungsi ya. Untuk cropping filter color ini default di output di sini baru saya ubah. Ini namanya, ini kan masih di JPEG ya. Saya copy dulu. Copy JPEG-nya saya lepas, beralih ke PDF ya. Nah, baru saya pastekan di sini namanya. Nah, gitu. Nah, untuk unitnya di sini saya ambil untuk dokumen apa namanya klisenya ya. Untuk klisenya saya ambil dulu. Nah, ini klisenya ukuran 35 mili atau 3 cm setengah. Dan ini salah satu dummy-nya atau penutup dari rangka klisenya, holder klisenya. Ini kalau misalkan mau scan dokumen wajib terpasang seperti ini. Kita masukin di sini. Nah, kalau sudah, saya siapkan dokumen yang mau saya scan. Ini size-nya A4. Saya selalu kasih gambar yang ngeblok untuk melihat hasil scan-nya biar lebih apa namanya? Biar lebih bagus ya. Kalau misalkan ada garis putih kelihatan, ada garis hitam juga kelihatan ya. Oke, kita preview. Ini opsional sebetulnya preview ya, tapi di sini saya lakukan untuk ngeliatin ke teman-teman bahwa preview itu gunanya banyak ya.
Maksudnya gunanya banyak, Anda bisa ngelihat di situ dokumen yang mana, dokumen seperti apa yang di-scan, terus Anda juga bisa cropping, bisa rotate, diposisikan seperti itu ya. Oke, kita tunggu proses preparingnya, dia mau masuk ke mode scan dokumen. Nah, ini untuk scan dokumennya. Seperti ini, Anda perhatikan garis vertikalnya di sini. Kalau horizontal ke sini, Anda nggak usah lihat ya, soalnya jalannya dia dari atas ke bawah. Ini proses previewnya, pastikan croppingnya. Kalau sudah pas, kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Ini dia sudah tampil, coba saya besarkan sedikit ya. Ini coba saya besarkan sedikit. Nah, seperti ini hasil scan-nya. Tulisannya juga jelas, tidak agak blur, aman ya. Seperti ini. Itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan. Ada adaptor, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Saya sudah sematkan nomor kontak ya. Anda bisa hubungi jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, ada satu tips lagi. Ini saya matikan. Ambil dulu dokumennya. Saya matikan scannernya. Cabut powernya, kabel datanya juga. Di sini ada port TMA. Anda perhatikan di port TMA ini, di sini ada jarum kayak jarum. Ini kayak portnya PS2 atau keyboard mouse lama ya. Jadi ini pemasangannya ada titik di tengah sini, posisikan di atas. Kalau sudah pas, lurus baru dorong ya, masukin. Jangan diputar-putar ke kiri kanan atau atas bawah ya. Seperti itu. Itu akan menyebabkan kerusakan. Bisa short, bisa juga bengkok, terutama pasti ya bengkok. Ada serial number di sini, saya kasih lihat dulu ya untuk serial numbernya. Catatan video. Di sini saya fotokan dulu untuk CN-nya ya. Oke. Sini saya rotate, selesai. Nah, saya kasih lihat untuk CN-nya. Pastikan sama ya pada saat video unboxing. Ya, sekian terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum.